Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 5 Agustus 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ-likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini, Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel 41. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Sudah sampai Yehezkiel pasal 41. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Masih dalam perikop yang sama di pasal 40, pintu-pintu gerbang dan pelataran bait suci yang baru, serta bait suci yang baru di pasal sebelumnya. Maka umat Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Yehezkiel pasal 41. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini, dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta, dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam, ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini, dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta, sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat Maha Kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu. Sebab kamar-kamar ini tidak digabungkan pada dinding bait suci. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat 3, ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta di antara alas bangunan itu, dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu, 1 pintu di sebelah utara dan 1 pintu di sebelah selatan, dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup
yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta, sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah 100 hasta, ruang besar, ruang dalam, dan balai luar. Ditutupi dengan papan, dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu, seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya. Sedang jendela-jendela ini terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam, dan juga di luar, dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon kurma. Di antara 2 kerup sebatang pohon kurma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu muka manusia, dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon kurma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon kurma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mesbah dari kayu. Tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, lebarnya 2 hasta, sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai 2 daun pintu, dan tempat Maha Kudus juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar, 2 daun pintu pada pintu yang satu, dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir kerub-kerub dan pohon-pohon korma, seperti pada dinding-dinding. Di muka bait suci itu, yaitu di luar, ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping dari balai itu ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon korma. Haleluya, umat Allah. Saya sudah katakan, karunia profetik adalah salah satu yang paling sering diakui, dimiliki oleh banyak orang, mengaku indigo, mengaku bisa dengar suara Tuhan, entah dari berbagai macam sumber. Tidak hanya orang Kristen saja, tapi banyak yang mengklaim bahwa mereka bisa dengar, mereka bisa mendapatkan petunjuk dari yang tidak kelihatan. Kalau Anda belajar kitab Yehezkiel, Anda akan menemukan betapa telitinya penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan melalui Yehezkiel. Itu begitu teliti, ukurannya, bentuknya, ukir-ukirannya. Dari situ umat Tuhan kita belajar sesuatu, ya, bahwa Tuhan memberikan maksud bukan merupakan sesuatu yang dapat dikarang-karang oleh manusia. Kalau manusia bisa mengkarang memikirkannya sendiri, maka tidak perlu dibukakan, diberikan wahyu dari Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita tidak dikaruniakan, yakni talenta profetik sampai seperti apa? Maka tugas kita adalah membaca firman Tuhan dengan sebaik-baiknya,
bertumbuh untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan dengan demikian, ya, hidup kita itu relate dengan firman yang kita pelajari. Kita bisa mengerti, menghadapi situasi seperti apa, firman Tuhan macam mana yang kita pakai. Apa maunya Tuhan dalam suatu persimpangan? Apa kehendak Tuhan ketika kita ada di tengah-tengah perempatan? Apakah kita akan maju, mundur, ambil kiri atau kanan? Tapi kalau engkau memang mempunyai talenta profetik dan itu anugerah Tuhan, itu tidak serta-merta langsung menjadi luar biasa. Mulailah dengan menyediakan waktu. Seringlah duduk di hadirat Tuhan. Dan biarlah di sampingmu itu ada buku catatan sama Tuhan. Catat. Dari situ engkau akan mengerti ketajaman yang Tuhan ajarkan. Ya, catat dan tunggu penggenapannya. Itu akan menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. Karena ketika engkau mencatat apa yang Tuhan bukakan, apa yang Tuhan taruh, kamu kasih tanggal, bulan, tahun, lalu suatu hari itu terjadi, maka itu merupakan sesuatu yang indah sekali. 1 kali, 2 kali, 3 kali terjadi. Saya berharap engkau mempunyai keluarga rohani seperti yang kita punya, ya, dalam keluarga rohani yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, sehingga bisa diarahkan, bisa didampingi, tetap dengan pemuritan, supaya betul-betul karunia tersebut bisa dipakai sesuai kehendak dan maunya Tuhan saja. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.